Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran bersama Teacher Mira Karmilah pada mata pelajaran komputer akuntansi. Anak-anak, sebelumnya tentu kalian harus buka file yang telah kita buat sebelumnya, yaitu file Mayop PT Percetakan Berjaya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu penginputan transaksi keuangan yang terjadi pada perusahaan tersebut. Baiklah, sekarang kita lanjut ke dokumen nomor 31. Ini merupakan dokumen untuk penginputan jurnal penyesuaian pada perusahaan PT Percetakan Berjaya. Di sini terdapat bukti memorial yang mana keterangannya adalah adanya rekening koran yang kita terima dari Bank Mandiri. Nah, dokumen nomor 31 ini merupakan penyesuaian terhadap kas yang ada di bank, yang mana bank memberikan jasa giro serta membebankan biaya administrasi bank kepada perusahaan. Jadi untuk jurnal penyesuaian tersebut kalian dapat buka di modul account, kemudian pilih record journal entry. Untuk nomor buktinya kalian inputkan sesuai dokumen, yaitu BMP 12 strip 1 pada tanggal 31 Desember 2013. Untuk keterangannya yaitu penyesuaian jasa giro dan beban ADM bank. Nah, di sini akunnya yaitu ketika perusahaan menerima jasa giro, maka tentunya kas akan bertambah, yaitu kita pilih kas banknya, use account, kemudian angkanya kita biarkan kosong terlebih dahulu dan kita pilih akun yang berikutnya, yaitu adanya beban administrasi bank, bank service charge, use account. Nah, angkanya yaitu sebesar Rp125.300. Dan yang ketiga akunnya adalah jasa giro atau pendapatan bunga, use account. Angkanya yaitu Rp435.300. Sehingga ketika kita klik di bagian kas bank, kas yang diterima oleh perusahaan berjumlah Rp310.000. Nah, jika selesai dan angkanya sudah benar, maka kita bisa klik record. Oke, kita lanjut ke dokumen berikutnya, masih jurnal penyesuaian, yaitu hasil stock of name perlengkapan yang kita miliki di perusahaan. Ada beberapa jenis perlengkapan ya, ketika kita inputkan di awal ada perlengkapan 01 sampai perlengkapan 05. Nah, di akhir periode setelah dilakukan perhitungan fisik, ternyata perlengkapan yang tersisa menunjukkan informasi seperti yang ditunjukkan di dokumen 32. Nah, di sini karena perlengkapannya itu banyak jenisnya, diketahui perlengkapannya apa-apa saja, maka kita input dulu di modul inventory, kemudian pilih count inventory. Di sini kan kelihatan semua item atau barang-barang yang dimiliki oleh perusahaan, mulai dari barang jadi, bahan baku, bahan pembantu, kemudian ada mesin, ada peralatan, ada perlengkapan. Nah, karena ini merupakan penyesuaian untuk perlengkapan, maka kalian lihat di bagian bawah untuk perlengkapan saja. Untuk perlengkapan 01 dengan nama nota itu kan di tangan kita masih tersisa 20 unit, sedangkan berdasarkan hasil perhitungan stock of name, nota itu tinggal 15 bundle atau 15 unit. Jadi di bagian counted itu kalian ganti menjadi 15. Begitu juga dengan perlengkapan yang kedua, yaitu pulpen, tersisa 10 pak atau 10 unitnya. Dan untuk kwitansi di on hand-nya ada 20, sedangkan berdasarkan perhitungan fisik tersisa 14. Jadi tulis 14. Kemudian untuk kantong buku 250 lembar dan
faktur itu tersisa 10. Nah, sehingga di bagian difference-nya akan ada jumlah perlengkapan yang terpakai. Untuk nota itu terpakai 5 unit, pulpen juga 5 pak, kemudian kwitansi ada 6 lembar, dan untuk 6 bendel ya. Kemudian untuk kantong buku ada 50 lembar, dan yang terakhir untuk faktur terpakai sebanyak 5 lembar atau 5 bendel. Ya, jadi inilah yang nanti akan kita sesuaikan. Kemudian anak-anak pilih adjust inventory. Oke, di sini Mayap meminta akun penyesuaian untuk perlengkapan ini. Karena kita menggunakan pendekatan neraca atau dianggap sebagai harta, maka pemakaian perlengkapan ini nanti akan berhubungan dengan akun beban perlengkapan atau store supplies. Kita cari beban perlengkapan, kemudian use account. Nah, di sini kalian continue atau lanjutkan sehingga kita akan berada di jendela atau tampilan adjust inventory. Untuk inventory journal number-nya kalian isikan nomor bukti yaitu BMP 12-2 pada tanggal yang sama yaitu 31 Desember 2013. Nah, di sini kita bisa lihat di kontrol R-nya, rekap transaksi jurnalnya. Untuk pemakaian perlengkapan ini, beban perlengkapan kita akan bertambah dan perlengkapan kantor kita sesuai dengan jenisnya akan berkurang sebanyak Rp255.000. Jika sudah benar, maka kita klik OK dan record. Sekarang kita lanjut ke dokumen nomor 33, yaitu adanya informasi mengenai kerugian piutang, yaitu ditaksir 3% dari saldo piutang pada tanggal 31 Desember 2013. Nah, berapa saldo piutang kita? Anda dapat lihat di account, kemudian pilih account list. Di bagian aset ini kan ada piutang, jumlahnya Rp59.050.000. Nah, perusahaan menaksir adanya kerugian piutang itu 3% dari saldo piutang tersebut. Anda hitung dulu 3% dikali dengan 59.050.000, itu kan kita peroleh 1.771.500. Karena di sini cadangan kerugian piutang kita ada saldonya sebesar 1.200.000, yaitu berada di sebelah kredit, maka beban kerugian piutang yang tadinya 1.771.500 kita kurangi dengan 1.200.000, sehingga beban perlengkapan atau sehingga beban kerugian piutangnya berjumlah 571.500. Ananda tutup dulu untuk account listnya. Kita buatkan jurnal penyesuaian untuk beban kerugian piutang ini. Kembali pilih record journal entry dan masukkan bukti transaksi nomor berapa, yaitu BMP 12-3 tanggal 31 Desember 2013. Memonya yaitu penyesuaian saja ya, karena di sini terdapat 3 informasi penyesuaian. Nah, jurnalnya yaitu ketika ada penaksiran untuk kerugian piutang, maka beban kerugian piutang kita atau bad debt expense akan berada di sisi debit sebesar Rp571.500 dan cadangan kerugian piutang akan bertambah di sebelah kredit. Use account Rp571.500. Oke, kita lanjut ke informasi berikutnya yang ada di dokumen nomor 33, yaitu iklan yang sudah diterbitkan, yaitu 1 kali penerbitan. Ananda masih ingat di dokumen nomor 1 kita kan ada membayar iklan. Iklan yang kita bayar di sini adalah untuk 4 kali penerbitan. Jumlahnya Rp1.000.000. Jadi 1 kali penerbitannya adalah 1 juta dibagi 4 berarti Rp250.000. Perusahaan di sini kita ketahui dia menggunakan pendekatan laba rugi atau dianggap sebagai beban, karena memang di neraca saldonya akun iklan dibayar di mukanya tidak ada. Yang ada adalah beban iklan, sehingga kita waktu itu mencatatnya sebagai
atau dianggap sebagai beban atau pendekatan laba rugi. Jika perusahaan menggunakan pendekatan laba rugi atau dianggap sebagai beban, maka jurnal penyesuaiannya itu adalah mencatat sebanyak yang belum diterbitkan atau yang belum menjadi beban. Karena kalau dianggap sebagai harta, kita catat yang terpakai, sedangkan jika dianggap sebagai beban, kita catat sebanyak yang belum terpakai. Nah, di sini informasinya yang ada adalah yang telah terpakai. Berarti kita harus hitung berapa sih iklan yang belum terpakainya. 1 juta itu dikurangi dengan Rp250.000. Atau bisa juga kalian hitung dengan dia 4 kali terbit. Yang sudah diterbitkan adalah 1 kali. Jadi tinggal 3 kali penerbitan. 3 dikali 250.000, sehingga jumlah iklan yang belum diterbitkan adalah Rp750.000. Nah, itulah yang akan kita sesuaikan. Jika perusahaan menggunakan pendekatan laba rugi, maka jurnalnya adalah iklan dibayar di mukanya di debit dan beban iklan kita di kredit. Nah, di sini iklan dibayar di muka kan tidak ada akunnya. Jadi kita buat baru dulu ya, new. Nah, kalian isi nomor akunnya yaitu 1.2201 ya, karena kita taruh aja dia di bawah asuransi dibayar di muka. Nah, nama akunnya yaitu iklan dibayar di muka. Oke, ini akun TP-nya adalah other current asset, kemudian klik OK. Jadi Anda pilih iklan dibayar di muka tadi. Iklan dibayar di muka di debit sebanyak Rp750.000, sedangkan beban iklan kita akan berkurang karena memang sudah kita pakai ya. Beban iklan yang sudah kita pakai yaitu sebanyak 1 kali penerbitan, yaitu 250. Jadi beban iklan kita akan berkurang 750 karena memang yang terpakai baru 1 kali penerbitan. Oke, untuk informasi yang ketiga yang masih berada di dokumen 33 ini adalah untuk asuransi yang sudah jatuh tempo. Nah, asuransi berbeda dengan iklan tadi. Kalau iklan kita kan menggunakan pendekatan laba rugi. Sedangkan asuransi ini kan akunnya ada di neraca saldo. Berarti kita menggunakan pendekatan neraca atau dianggap sebagai harta. Nah, jurnalnya yaitu dengan mendebit beban asuransi dan mengkredit asuransi dibayar di muka. Berapa? Yaitu sebanyak yang telah terpakai. Karena kalau dianggap sebagai harta atau pendekatan neraca, maka kita catatnya adalah sebanyak jumlah yang terpakai atau jatuh tempo, yaitu Rp1 juta. Dan asuransi dibayar di mukanya juga Rp1 juta. Oke, itulah untuk jurnal penyesuaian yang ada di dokumen 33. Jika sudah benar, maka klik record.